Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kita mengakui adanya Tuhan, yang jelas pasti Tuhan tersebut menurunkan petunjuknya untuk kita. Dan mustahil sekali bila Tuhan tidak menurunkan petunjuk, sehingga membiarkan kita hidup terkatung-katung, tidak menentu di dunia ini. Dan juga petunjuk tersebut bukan untuk satu bangsa saja, dan bangsa lain tidak berhak mendapatkannya. Petunjuk itu untuk seluruh manusia. Petunjuk itu adalah kebenaran yang bersih, dan tidaklah yang mau menerima petunjuk itu kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Petunjuk itu juga bukan sembarang petunjuk, karena petunjuk itu sangat istimewa. Petunjuk itu telah ada sejak zaman permulaan adanya manusia, dan mustahil baru datang sekarang. Petunjuk itu yang menyampaikannya adalah orang yang jujur, bersih hatinya, dan orang tersebut bukan orang yang berguru dengan orang lain. Karena kalau orang itu pernah belajar dengan orang lain, maka kemurnian ajarannya pasti akan diragukan. Mengapa manusia yang menyampaikan petunjuk? Sebab kalau bukan manusia, tetapi makhluk yang lain dari kita, dikhawatirkan kita akan ketakutan atau bahkan mungkin menyembahnya. Maka dipilihlah manusia untuk menyampaikan petunjuk tersebut. Petunjuk tersebut sangat jelas. Petunjuk tersebut mengatur seluruh segi kehidupan manusia. Petunjuk tersebut tidak mungkin berasal dari nafsu yang kotor. Dan terakhir, petunjuk tersebut tidak ada sesuatu pun yang dapat menirunya. Kesimpulan uraian di atas ialah bahwa Tuhan pasti menurunkan petunjuknya kepada manusia supaya tidak salah langkah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu petunjuk? Petunjuk adalah suatu pedoman yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Dan petunjuk itu berkaitan erat sekali dengan yang namanya aturan hidup. Dan konsep aturan hidup yang menuju keselamatan tersebut dikenal oleh manusia dengan nama agama. Jadi, petunjuk Tuhan tersebut bernama agama. Maka jalan kita untuk mengenal Tuhan ialah dengan belajar agama. Belajar agama berarti belajar aturan hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Agama adalah fitrah manusia. Maka dia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, agama tersebut menganut kepercayaan terhadap Tuhan, bukan makhluk. Dan yang dimaksud dengan Tuhan ialah pencipta makhluk dan alam semesta, tempat menyembah atau bergantung, esa atau tunggal, jadi dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sosoknya. Kedua, agama yang diturunkan Tuhan tersebut disampaikan oleh seorang manusia yang disebut nabi atau rasul. Dan yang dikatakan rasul ialah orang yang jujur,
orang yang tidak bisa baca tulis atau tidak pernah berguru kepada siapapun. Orang tersebut memiliki mukjizat yang membuktikan kerasulannya. Ketiga, agama tersebut mempunyai sebuah kitab, sebagai panduan hidup manusia untuk menjalani apa saja yang diperintahkan Tuhannya. Mengapa harus punya kitab? Sedangkan pembicaraan Rasul itu saja sudah cukup sebagai panduan hidup manusia. Karena bila tidak punya kitab dan panduan cukup dari perkataan Rasul saja, maka dikhawatirkan pembicaraan dari mulut Rasul tersebut akan bercampur dengan kehidupan pribadinya. Dan juga orang yang mendengar dari mulut Rasul ditakutkan akan menyimpangkan ajarannya, akan terlupa atau bahkan membuat atau menambahi perkataan Rasul itu dengan hawa nafsunya. Maka kitab itu sangat perlu untuk menghindari hal-hal yang disebutkan di atas. Dan syarat-syarat suatu kitab tersebut antara lain, kitab tersebut berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kitab tersebut merupakan mukjizat yang tidak dapat ditiru manusia atau makhluk lainnya. Kitab tersebut mempunyai ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Ia mengatur seluruh segi kehidupan manusia, di antaranya bidang spiritual, sosial, hukum, dan sebagainya. Kitab tersebut terjaga terus keasliannya dari dulu sampai sekarang. Keempat, agama tersebut mempunyai suatu rangkaian ibadah yang jelas. Tuhan yang Maha Kuasa adalah tempat manusia menyembah, dan Tuhan mengajarkan kepada manusia cara menyembahnya, yaitu melalui ibadah. Maka suatu agama yang baik harus memiliki ibadah, karena ia merupakan bukti kebaktian manusia kepada Tuhannya. Kesimpulannya, agama yang sesuai dengan fitrah manusia itu ada 4 faktor. Pertama, mempunyai Tuhan yang Esa. Kedua, Rasul yang menyampaikan. Ketiga, kitab suci. Keempat, memiliki konsep ibadah yang tersusun rapi.